Salam jumpa jemaat senior yang dikasihi Tuhan. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di dalam pertemuan ibadah di gereja di tengah masa pandemi ini, Majelis Jemaat GKI Dharma Permai menyelenggarakan sebuah ibadah ramah jemaat senior yang kita akan mulai di dalam ibadah pada hari ini. Untuk mengawali ibadah kita, saya akan membacakan sebuah nats firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 hingga 25. Ibrani 10 ayat 24 hingga 25, saya akan bacakan buat jemaat senior sekalian. Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur jika sampai saat ini Tuhan masih memberi kesehatan dan kekuatan bagi kita untuk menjalani dan melanjutkan hidup ini. Semoga di tengah masa pandemi COVID saat ini, Bapak Ibu jemaat senior sekalian masih bisa berkarya, melayani orang lain, baik itu anak-anak, cucu, orang tua kita, maupun orang lain yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Biarlah kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang bisa kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak Penatua Kurniawan untuk menyampaikan doa pembukaan. Ya, jemaat senior, saya mengajak kita untuk boleh menyatukan hati kita. Kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh sebuah anugerah yang Kau berikan kepada kami di tengah masa pandemi COVID-19 yang begitu sulit, yang membuat kami, khususnya para jemaat senior, harus berada di rumah saja. Tidak boleh keluar karena menjaga kesehatan untuk tidak tertular atau mengalami resiko daripada virus COVID-19 ini. Tetapi Tuhan, sungguh kami percaya di dalam anugerah kasih-Mu yang memelihara dan memimpin kami, terkhususnya kepada orang tua kami, jemaat senior, yang boleh ada sampai saat ini semua adalah karena kebaikan Tuhan semata. Dan pada hari ini, kami mau menyelenggarakan sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang boleh membawa para orang tua kami, jemaat senior, untuk datang kepada Tuhan. Di dalam kerinduan, di dalam kelelahan rohani, di dalam letih, lesu, dan yang berbeban berat, kami mau datang, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga selesainya, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui puji-pujian, melalui sapaan sahabat, melalui firman Tuhan, melalui doa syafaat yang dinaikkan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, dan setiap jemaat kami, para orang tua, jemaat senior boleh dikuatkan, diteguhkan iman percayanya untuk terus mengiring Tuhan Yesus, melanjutkan kehidupan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama ini pula, pada kesempatan yang baik ini pula, kami akan mendengarkan sapaan sahabat dari Ibu Maria Kristiani dan Ibu Sinta Gunawan. Waktu kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terus terang Bapak Ibu, saya sangat rindu sekali. Sudah 7 bulan, hampir 7 bulan Bapak Ibu kita tidak berjumpa, baik di gereja maupun di persekutuan doa senior, karena masih ada tante corona. Mari Bapak Ibu, kita berdoa ya, semoga tante corona segera lenyap dari muka bumi ini, sehingga kita bisa bersekutu kembali, bertemu, memuji Tuhan, mendengarkan firman bersama-sama. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa. 6 bulan tidak ada persekutuan doa senior. Kita, apalagi senior, harus selalu di rumah. Kata cucu, stay at rumah, stay at home kong, supaya tetap sehat. Kalau kita merindukan lagu-lagu kenangan, cukup melalui WA, melalui FB, melalui telepon. Kalau ada teman yang berulang tahun, cukup juga melalui telepon. Kita doakan, kita nyanyikan lagu-lagu ulang tahun. Begitulah teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Kita akan bersama-sama kembali. Tuhan beserta dengan kita. Salam sehat selalu. Bapak Ibu jemaat senior sekalian yang kami cintai, ibadah senior ini pertama kalinya diadakan di masa pandemi untuk memberikan semangat dan harapan bahwa para lansia tetap bisa bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama walaupun melalui daring. Janganlah kita menjadi pesimis dan putus asa karena tidak bisa berjumpa, bertemu, melainkan kita dapat mengambil hikmat
dari tragedi COVID ini, karena kita akan semakin bergantung dan boleh dekat kepada Tuhan, serta memberikan ruang rindu pada teman-teman senior lain untuk tetap berbagi kabar, berbagi sukacita, berbagi semangat melalui telepon atau pesan singkat, bahkan mendoakan bagi mereka-mereka dari jauh. Tetap lakukan yang terbaik, karena Tuhan akan terus menopang kita. Maka itu, ku tak akan menyerah. Mari jemaat senior yang kami cintai, kita akan menyanyi bersama. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa. Kita akan memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Ya Bapa yang penuh kasih, sekalipun kami ada di masa pandemi, kami khawatir dengan berbagai hal, di mana kesehatan kami, terutama ketika usia kami sudah merupakan usia yang seringkali dikhawatirkan oleh anak cucu kami. Kalau penyakit ini dengan mudah akan membuat kami tak berdaya. Tapi sesungguhnya kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang memelihara kami. Tetapi juga Tuhan yang memberikan kami hikmat. Sehingga kami bisa menjaga diri, melakukan aktivitas kami dengan tetap bertanggung jawab. Sehingga pimpinan dan penyertaan Tuhan sungguh terjadi secara sempurna di dalam kehidupan kami.
Saat ini Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami dalam masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Demikian pula kami juga ada di dalam masa penantian, di mana ketika nanti pandemi ini berlalu, maka Tuhan akan menunjukkan kami hal-hal besar. Dan Tuhan ingin supaya kami tetap sehat. Tuhan ingin supaya kami bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Sehingga nanti kami melihat karya Tuhan yang luar biasa setelah masa pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hati kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari surat Ibrani pasal 10, ayat yang ke-35 sampai 39. Surat Ibrani pasal 10, ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang sungguh-sungguh memegang firman ini. Dan kita percaya bahwa masa penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali akan kita jalani dengan baik. Kita terus berkarya, bahkan kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar ada sapaan dari sahabat-sahabat kita. Paling tidak 2 ibu yang tadi menyampaikan sapaannya itu mengingatkan bahwa bukan hanya kita saja yang merasa rindu, tetapi Ibu Maria Kristiani, Ibu Sinta Gunawan, nanti juga ada Ibu Hermin. Mereka adalah orang-orang yang secara spontan menunjukkan kerinduannya. Bapak Ibu mereka kangen sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada pergumulan bagaimana kita mengisi penantian ini. Jadi sebetulnya firman Tuhan ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri bahwa Kristus akan datang. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali itu harus kita persiapkan dengan baik. Sehingga ketika mereka melihat, ketika Kristus datang, maka Kristus akan melihat kita. Apakah kita didapati tetap setia? Jangan-jangan kita tidak ada di tempat. Jangan-jangan kita sedang putus asa. Kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Saya percaya tentu Bapak Ibu dan saya tidak ingin menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita di ayat ke-39. Ada di bagian akhir. Ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Di ayat 38 kan kita sudah diingatkan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita ini bukan orang-orang yang takut, yang mengundurkan diri, yang kalah sebelum berperang. Tidak. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah dan kita ini akan tetap hidup dengan benar. Hidup oleh iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini seringkali kita merasa khawatir atau kita merasa jengkel. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang normal. Karena memang pandemi ini merebut orang-orang yang kita kasih. Kalau tadi Ibu Maria menyebut Tante Corona, tentunya yang dimaksud bukan teman kita yang namanya Corona. Tetapi ini yang dimaksudkan adalah virus yang mematikan itu. Kalau dulu kita cuma mendengar dari jauh, kita cuma melihat di televisi,
Kita mendengar ada si A, si B yang kita bahkan tidak kenal. Mereka terkena virus itu. Tetapi makin lama kita merasa, kok makin dekat ya? Teman kita, sahabat kita, bahkan anggota keluarga kita. Ada yang terkena virus ini. Bapak Ibu, kenapa ini bisa terjadi? Justru disinilah kita diingatkan bahwa kita jangan sampai menjadi tawar hati. Kita jangan sampai merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Nanti jangan-jangan saya juga akan dipanggil Tuhan. Jangan-jangan saya juga tidak akan melihat apa yang akan terjadi setelah masa pandemi ini lewat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, justru dengan yakin kita adalah orang-orang yang diberikan kekuatan iman kepada Tuhan. Teman-teman kita yang sudah dipanggil terlebih dahulu, mereka yang terkena virus ini, bukan berarti karena mereka hidupnya lebih berdosa dari kita. Bukan. Mereka juga bukan orang-orang yang tidak berdaya, lalu kemudian mereka membiarkan dirinya, seolah-olah memberikan dirinya untuk supaya virus itu menyerang mereka. Tidak ada satu orang pun yang mau bersikap demikian. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa virus ini makin lama makin mendekat kepada kita, kita menjadi khawatir. Dan kekhawatiran inilah yang kemudian seringkali merebut iman kita, membuat kita putus asa, membuat kita tidak berdaya. Ada orang yang masih menjalani hidup ini. Setiap hari dia memang masih tetap hidup, membuka mata, mengawali harinya dari pagi sampai petang. Tetapi kalau dilihat, sehari-hari mereka hanya mengeluh. Sehari-hari mereka ribut dengan anak cucunya. Kenapa sih Papa ini nggak boleh keluar rumah? Kenapa sih Mama ini tidak boleh ke gereja? Kamu itu egois. Kalian itu adalah anak-anak atau cucu-cucu yang nggak mau mengantar kami pergi ke gereja. Bukan Bapak Ibu. Masa-masa ini adalah masa penantian. Masa di mana Tuhan ingin kita tenang di rumah. Kita mencoba melihat apa yang Allah ingin kerjakan, Allah ingin kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan ayat-ayat ini, maka ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah apa yang dikatakan di dalam ayat 35, yaitu supaya kita jangan melepaskan kepercayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada orang yang karena tidak boleh ke gereja, karena mereka merasa putus asa, satu demi satu teman-temannya diambil oleh Tuhan, lalu mereka tidak mau lagi berdoa. Ada Bapak Ibu orang yang seperti itu. Ada yang kemudian merasa, oh Tuhan itu begitu jahat. Tuhan itu tidak sayang sama saya. Karena apa? Karena anggota keluarga saya diambil oleh Tuhan. Oh Bapak Ibu, kondisi-kondisi seperti ini membuat orang kehilangan imannya. Lalu kemudian orang mulai tidak setia. Orang mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu baik? Nah ini bagian pertama yang perlu kita renungkan. Yaitu kita harus tetap beriman. Kita harus tetap percaya. Karena orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, itu akan besar upahnya. Mereka akan menerima upahnya. Ya. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu, kita ini diminta supaya tetap tekun. Jadi di dalam kesabaran, kita bukan hanya tidak melakukan apa-apa. Ya pokoknya sabar ajalah, tunggu saja. Tapi mulai dari pagi sampai malam cuman tidur-tiduran. Cuman males-malesan. Oh Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh teman kita, Ibu Sinta. Ibu Sinta mengingatkan supaya kita perhatikan teman-teman kita. Mungkin yang ulang tahun siapa ya? Yang sedang sakit siapa? Yang dalam pergumulan siapa? Mungkin ada yang telepon kita. Sahabatku, aku ini lagi sakit, tolong doakan ya. Jangan sampai kita bersikap seperti ini. Kok mendoakan kamu? Aku aja khawatir, aku aja tidak sehat. Maaf ya, aku nggak sempat doain kamu. Atau mungkin kita mendengar dari teman kita. Teman kita yang dulu sama-sama sering persekutuan dewasa senior. Kamu ingat nggak? Dia itu kalau duduk di depan kita loh. Nah sekarang ini kelihatannya dia lagi down.
karena ada anggota keluarganya yang meninggal kena virus ini. Bisa enggak kamu telepon dia? Kamu kuatkan dia. Saya kemarin sudah nelpon, tapi dia merasa tidak ada teman-teman yang memperhatikan aku. Nah, ini merupakan kesempatan kita bisa mendoakan mereka. Jadi ketekunan yang dimaksud dalam masa-masa di mana kita harus sabar, kita bukan pasif tidak melakukan apa-apa. Tapi mari kita mengisinya dengan baik. Kalau tadi di bagian pertama saya mengajak kita memperhatikan ibadah kita, iman kita. Sekarang kita memperhatikan orang lain, menelpon mereka, mungkin mengetik SMS atau WA begitu ya. Titip salam kepada melalui anak-anak kita ya, atau orang-orang yang mungkin dekat menjadi tetangga atau keluarga dari sahabat kita tadi. Jadi apa yang dimaksud dengan ketekunan ini? Yaitu supaya kita ini melakukan kehendak Allah. Supaya kita mengerjakan. Kenapa kita harus melakukan itu sekarang? Kita akan bisa melakukan minggu depan. Kita akan bisa melakukan nanti kalau masa pandemi ini sudah lewat. Firman Tuhan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali saja mengingatkan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan Tuhan Yesus datang? Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu. Bahkan apakah Tuhan Yesus akan datang sebelum masa pandemi ini berakhir? Kita juga tidak tahu. Tetapi ketika kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, bahwa hanya sangat sedikit waktu, ini menunjukkan bahwa kita harus serius. Kita tidak boleh menunda. Kita memperhatikan teman kita sekarang. Kita menelpon teman kita nanti sore, ya. Kita menguatkan mereka, kita mendoakan mereka. Bapak Ibu, saya mau memberikan sebuah contoh ya Bapak Ibu, bahwa pada saat-saat ini ada teman-teman kita yang dalam pergumulan. Tadi saya sampaikan ya, ada yang sakit, ya. Ada mereka yang sedang merasa kehilangan karena anggota keluarganya meninggal. Ada mereka yang merasa kesulitan. Karena apa? Karena kehilangan pekerjaan. Atau mungkin anak menantunya yang selama ini menopang kehidupannya. Mereka di PHK, mereka kehilangan pekerjaan. Nah, ini adalah orang-orang yang perlu kita dukung. Kita doakan, kalau kita bisa membantu, kita membantu mereka sebisanya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada salah satu teman kita yang mengalami ketika dia merasa sakit, bahkan dia tidak tahu, dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain karena dia ada di dalam satu keadaan seperti tidur. Supaya Bapak Ibu bisa membayangkan dengan lebih nyata, ini bukan sebuah cerita rekaan, maka mari kita dengarkan kesaksian singkat dari Ibu Ani Haryanto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang juga sangat mengasihi saya. Kira-kira bulan Juni, pertengahan Juni yang lalu, saya tiba-tiba kehilangan kesadaran saya. Waktu itu saya dalam keadaan sehat. Tiba-tiba pernafasan saya tinggal 15%. Saya dipanggilkan ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Dan setelah itu, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa-apa. Saya seperti bertidur dan bermimpi. Bermimpi terus-menerus, sambung menyambung, sampai 1 bulan lebih. Saya tidak tahu apa-apa, tapi saya tidak sakit. Saya tidak merasa sakit. Mimpinya juga tidak mimpi yang seram-seram, tapi mimpi biasa-biasa saja, seperti kehidupan saya sehari-hari. Saya bekerja, saya belanja, saya bepergian, dan sebagainya. Tiba-tiba, tahu-tahu saya sudah bangun dari tidur. Ketika bangun itu saya baru tahu, oh ternyata saya itu di rumah sakit, dirawat, dan saya sedang sakit. Tetapi anehnya saya tidak merasa sakit apa-apa. Dan sakit saya adalah sakit yang saat ini ditakuti oleh semua orang, Bapak Ibu. Tapi saya tidak tahu kalau saya sakit, saya tiba-tiba sembuh. Ini ajaib bukan? Ini adalah suatu mukjizat. Tiba-tiba saya sadar, saya tinggal menunggu kapan pulangnya.
Itulah Bapak Ibu, saya merasa Tuhan sangat mengasihi saya. Apakah ketika itu saya berdoa? Saya tidak ingat Bapak Ibu, saya berdoa atau tidak, karena saya sedang tidur dan bermimpi. Tetapi saya sangat percaya dan yakin, saya didoakan banyak orang. Pendeta saya, keluarga saya, teman sepelayanan saya, teman yang bukan sepelayanan, dan siapapun yang mendengar kalau saya sakit, mereka mendoakan. Juga Roh Kudus yang menyertai saya selalu. Jadi saya hidup waktu itu dalam kuasa doa dari banyak orang. Dan karena itulah mujizat terjadi dan saya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar betapa luar biasanya. Ibu Ani tidak bisa minta tolong kepada orang lain. Ibu Ani tiba-tiba merasakan dirinya lemah, tidak berdaya, mungkin sesak nafas dan seterusnya. Lalu siapa yang bisa menolong dia? Dalam keadaan seperti ini, mungkin orang-orang akan mengatakan, wah sudah tidak ada harapan nih. Ya sudahlah, dilepas sajalah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau keluarganya, kalau suaminya Pak Haryanto, kalau anak, menantu dan cucu-cucunya, semua lepas tangan. Sudah percumalah istriku, mamaku, ya, oma, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kita melihat apa yang dilakukan. Nanti suatu saat ya kita menghadirkan atau minta supaya Pak Yohanes Haryanto memberikan kesaksian ya. Maka Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata keluarganya sungguh-sungguh berdoa, meminta kepada Tuhan. Lalu mereka berusaha membawa Ibu Ani ke rumah sakit ya, dan perawatan-perawatan yang dilakukan terus-menerus. Dan Bapak Ibu menyaksikan hal yang luar biasa. Tuhan mendengarkan doa kita. Saya percaya beberapa dari kita yang pada saat mendengar bahwa Bu Ani sakit, kita juga mendoakan. Kita memberikan semangat, mungkin ada yang menelpon Pak Yohanes ya, mungkin ada yang menelpon anak menantunya. Bapak Ibu, itu adalah hal yang luar biasa. Karena apa? Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan doa kita tidak pernah ada yang sia-sia. Karena itulah saya mengajak kita sekalian, supaya di dalam masa di mana sangat sedikit waktu, sudah tidak banyak waktu, kita mendoakan. Supaya Tuhan mendengar, Tuhan memberikan jawaban. Dan orang-orang yang seperti inilah yang kemudian nanti akan melihat mujizat Tuhan, melihat karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, ada begitu banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Ada hobi kita, ada talenta atau kemampuan tertentu. Ada yang suka masak ya, suka membuat kerajinan tangan, membuat puisi. Tadi Ibu Sinta juga sudah menyampaikan ya, bahwa ada yang mungkin suka menyanyi ya, bisa direkam ya, lalu dikirimkan kepada temannya. Itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mari Bapak Ibu kita mengisi hidup ini dengan baik. Nanti rekan kita Ibu Hermin juga akan memberikan kesaksian. Ya, sapaan singkatnya menunjukkan bahwa hari-hari ini harus diisi dengan baik. Hari-hari ini harus diisi dengan sesuatu yang bisa Tuhan pakai menjadi berkat. Karena itu pada saat ini saya ingin mendoakan Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tetap punya semangat. Supaya kita tetap punya iman yang kuat. Dan supaya kita bisa mengisi masa penantian ini. Masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi juga sekaligus masa penantian ketika nanti new normal. Pandemi ini lewat. Maka ada banyak hal yang Tuhan lihat. Ini adalah satu kebaikan. Hai hambaku yang setia. Apa yang kau kerjakan sungguh baik. Mari saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau terus menjaga iman kami. Engkau tidak membiarkan kami dalam keputusasaan. Ketika kami menjerit, ketika kami merasa ditinggalkan, ketika kami merasa sendirian, Engkau datang Tuhan. Engkau menyentuh kami melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui doa dari teman-teman kami.
Karena itu Bapa, kami rindu supaya kami boleh tetap menjaga persekutuan kami dengan Allah. Persekutuan kami dengan sesama, dengan teman-teman lansia. Meskipun kami tidak bisa bertemu, namun kami tetap bertemu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Entah melalui online atau melalui kesempatan-kesempatan lain yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Baik mereka yang sakit karena penyakit-penyakit yang sudah lama. Mereka yang karena usianya, karena kelemahan tubuhnya. Mereka ada dalam perasaan yang tidak berdaya. Oh Tuhan, kami mohon supaya Tuhan beri kekuatan. Tuhan menjamah dan Tuhan memberikan kesembuhan. Maupun teman-teman kami, jika ada di antara mereka yang terkena virus COVID ini Tuhan. Oh Tuhan, ini terjadi bukan karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan pemikiran-pemikiran semacam ini membuat iman mereka menjadi makin lemah. Tetapi yakinkan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Maka kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Bahkan ketika mereka tidak bisa berkomunikasi. Karena di dalam kesadaran yang sangat terbatas. Ada dalam keadaan seperti tidur. Seperti yang dialami oleh Bu Ani beberapa waktu yang lalu. Oh Tuhan, bisikkanlah kata-kata yang menguatkan. Kami berdoa dan memohon Tuhan terus merawat mereka. Tuhan, kami ingin supaya teman-teman kami yang dalam kondisi seperti ini, mereka tidak putus asa. Tetapi mereka merasakan bahwa kami teman-temannya menyayanginya. Dan kami teman-temannya mendoakan. Kami rindu sekali supaya nanti setelah masa pandemi ini lewat, kami bisa bertemu kembali di gereja. Kami bisa bersekutu kembali dalam keadaan yang dipenuhi oleh sukacita. Dan kami rindu Tuhan supaya kami bisa mengisi hari-hari kami dengan baik. Dengan penuh semangat, berguna dan menjadi berkat. Ada banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kemampuan untuk bermain musik, menyanyi, ya, membuat puisi, maupun masak, melakukan aktivitas tertentu. Kami mau buat itu, kami mau bagikan itu. Kami mau supaya setiap aktivitas kami Tuhan berkati. Sehingga itu menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan. Bahkan Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami mau terus berdoa. Supaya di dalam masa-masa di mana kami hanya bisa melakukan persekutuan ini secara daring. Tetapi kami tetap diberi semangat dan kami tetap terhubung satu dengan yang lain. Karena itu Bapa, kami mau menyerahkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur. Ada teman-teman kita yang sudah menyatakan sapaannya. Nanti suatu saat Bapak Ibu juga boleh menyampaikan sapaannya. Supaya semua orang merasakan sapaan indah ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah sapaan dari teman kita, Ibu Hermin. Ibu Hermin memiliki satu harapan supaya kita bisa mengisi dengan aktivitas-aktivitas yang berguna. Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah lama ya Ibu-Ibu nggak kita berjumpa satu sama lain. Kita hanya bisa stay at home. Stay at home itu akan menyedihkan buat diri saya. Karena saya bisa hanya berkurung di rumah saja. Tapi Tuhan itu memberikan inspirasi buat saya dan ibu-ibu untuk dapat menyalurkan berkat-berkat hobi kami. Tuhan akan memberikan saya ini. Camilan-camilan ini yang hendak saya kerjakan. Camilan ini saya suka ngemil ibu-ibu. Suka ngemil, ini enak. Mantap. Nah, dari kue masakan yang saya kerjakan ini akan menjadikan satu hobi saya, yaitu saya buatkan satu masakan akan kami sajikan buat kami dan keluarga semua. Tuhan berkati. Bapak Ibu jemaat senior sekalian yang ada di rumah. Marilah kita mengisi penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan tetap tekun dan berharap pada Tuhan. Sehingga kita dapat mengisi waktu-waktu dan masa pandemi ini dengan kegiatan-kegiatan
yang membangun iman dan menjadi berkat bagi sesama. Percayalah bahwa Tuhan yang akan mengatur dan memimpin hidup kita. Kita akan pujikan bersama-sama. Kami mohon jemaat senior yang kami cintai, kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan sapaan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan sapaan sahabat, bahkan kita digairahkan oleh puji-pujian yang membawa kita kepada semangat untuk mengisi hidup ini. Maka saya ingin melihat senyum dari Bapak Ibu sekalian. Sekarang berikan senyum kepada teman-teman yang ada di kanan kiri kita ya, meskipun kita ada di rumah. Bahkan kalau kita sendirian ya, ada senyum yang kita berikan. Kita bayangkan bahwa di depan sana ada saya. Bapak Ibu menyaksikan saya, tetapi anggap saja saya juga menyaksikan Bapak Ibu. Ada rekan-rekan yang lain, kita anggap saja bahwa kita sedang mengadakan persekutuan. Karena itu sebentar lagi kita akan melanjutkan aktivitas kita dalam kehidupan masing-masing. Sampaikan salam saya kepada suami, istri, ya, anak, menantu, dan cucu-cucu. Ya. Biarlah mereka juga melihat bahwa opa, omanya, papa, mamanya penuh semangat karena baru saja mengalami persekutuan bersama dengan rekan-rekan dewasa senior. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.